Selamat Syamsi datang. Tabriz adalah syair-syair Mistikus pujian Channel. Maulana Jalaluddin Rumi kepada guru makrifatnya, Syamsi Tabriz, yang romantik. Diwan adalah semacam syair-syair pujian seperti qasidah dalam sastra Arab. Dalam sastra sufi dan keagamaan yang dipuji ialah sifat, kepribadian, akhlak dan ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang tokoh. Dalam bunga rampainya ini, Rumi mulai mengungkapkan pengalaman dan gagasannya tentang cinta transendental yang diraihnya di jalan tasawuf. Kitab ini terdiri dari 36.000 bait puisi yang indah, sebagian besar ditulis dalam bentuk ghazal. Syair-syair Rumi dalam Diwani Syamsi Tabriz memiliki ritme dan kualitas musik yang kaya karena kebanyakan syair-syair itu dicipta dalam suasana ekstase mistikal. Telah dijelaskan pula bahwa sebagaimana penyair sufi yang lain, gagasan yang diungkap Rumi dalam syair-syairnya ialah cinta transendental, isyik, yaitu sejenis cinta mistikal yang dapat menembus bentuk formal dan membawa pecinta kepada hakikat kehidupan yang bersifat spiritual. Cinta jenis ini, menurut Rumi, dapat menerbitkan kegairahan spiritual terhadap sesuatu yang dicintai dan dengan itu mendorong seseorang berikhtiar mengenal lebih dalam dan secara langsung yang dicintai. Dalam syair-syairnya Rumi menggunakan banyak kisah-kisah yang bersifat kesejarahan atau legenda. Kisah-kisah tersebut digunakan sebagai perumpamaan, tamsil, untuk melukiskan pengalaman mistikalnya yang berkenaan cinta transendental. Penggambaran visual dan simbolik syair-syair Rumi juga diambil dari alam, peristiwa sejarah, kehidupan sehari-hari dan bentuk peribadatan. Penggambaran anggur dan cawan, alam tumbuhan dan hewan, kosmologi dan antropologi. Sangat digemari Rumi. Penggambaran simbolik yang juga sangat sering digunakan ialah yang berkenaan cahaya, misalnya matahari, bulan, lampu, pelita dan api. Cinta sering dilukiskan api yang nyalanya dapat menerangi kegelapan, tetapi juga api yang dapat membakar keinginan atau nafsu rendah. Ciri lain puisi Rumi yang khas ialah pada setiap baris terakhir penyair menggunakan kata-kata diam, atau menyebut nama Syamsi Tabriz, yang dikaitkan dengan matahari kebenaran, sebab kata Syam sendiri bermakna matahari dan kepribadian Syamsi Tabriz memancarkan cahaya kebenaran. Dia merujuk kepada rahasia terdalam penciptaan yaitu, cinta ilahi, isyiki ilahi, atau sikap jiwa yang selalu memusatkan pandangan, tafakur, meditasi, kepada Sang Pencipta. Rumi berpendapat bahwa untuk memahamkan kehidupan dan asal-usul kewujudan dirinya manusia mesti menggunakan jalan cinta, bukan hanya jalan pengetahuan. Cinta, menurut Rumi ialah asas penciptaan alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Di sini, cinta dapat bermakna kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu atau menjelmakan sesuatu. Cinta juga dapat diberi makna pengetahuan intuitif yang bersifat langsung, yang didasarkan pada gerak hati terdalam. Dalam kehidupan beragama, cinta dapat diberi arti sebagai keimanan yang mendalam dan kukuh kepada Yang Maha Kuasa. Kalau saja cinta yang menggerakkan perputaran alam semesta dan kehidupan makhluk-makhluk di dalamnya, maka cinta pula lah yang menggerakkan kehidupan manusia menuju kebahagiaan dan kebenaran. Cinta juga sering diberi arti sebagai kecenderungan hati seseorang yang kuat terhadap sesuatu. Cinta pada akhirnya membawa seseorang mengenal sesuatu secara mendalam, yaitu hakikat kehidupan yang tersembunyi di balik bentuk-bentuk lahir yang beraneka ragam dan memukau. Karena cinta dapat membawa manusia kepada kebenaran tertinggi, maka Rumi berpendapat bahwa cinta merupakan sayap yang dapat membawa terbang seseorang kepada Sang Pencipta, Al-Khaliq. Inilah cinta, terbang tinggi ke langit. Setiap saat mencampakkan ratusan hijab. Pertama kali menyangkal hidup, zuhud. Pada akhirnya, jiwa, berjalan tanpa kaki, tubuh. Cinta memandang dunia telah raib. Dan tak mempedulikan yang nampak di mata. Ia memandang jauh ke sebalik dunia bentuk-bentuk. Menembus hakikat segala sesuatu. Dalam syair tersebut nampak bahwa Rumi memandang cinta sebagai suatu dorongan luhur dan tak terelakkan, suatu dorongan yang membawa seseorang mencapai hakikat kehidupan yang bakok. Hidup di dalam yang bakok merupakan kebahagiaan tertinggi, bebas dari bentuk-bentuk yang memukau mata. Semua agama, menurut Rumi, mengajarkan pentingnya cinta, yaitu cinta kepada alam kerohanian yang merupakan asal-usul kehidupan manusia. Cinta kerohanian semacam itu dapat menembus perbedaan ras, bangsa dan agama. Dalam sebuah syairnya Rumi mengatakan bahwa hakikat manusia sebenarnya ialah kediriannya yang bersifat spiritual atau rohani. Diri spiritual manusia tidak berasal dari tanah atau api, tetapi dari Sang Maha Pencipta. Apa yang mesti kulakukan, o Muslim? Karena aku tak mengenal diriku. Aku bukan Kristen, Yahudi, Majusi dan bukan pula Muslim. Aku tak berasal dari timur atau barat, tidak dari darat atau lautan. Aku tidak dari alam, atau angkasa biru yang berputar-putar. Aku tidak dari tanah, air, udara atau api. Tidak dari bintang Zuhra atau debu,
tidak dari kewujudan dan wujud. Aku tidak berasal dari India, Cina, Bulgar atau Saksin. Tidak dari kerajaan Irak atau Khurasan. Aku tidak berasal dari dunia ini, tidak dari alam akhirat. Tidak pula dari surga atau neraka. Tidak daripada Adam dan Hawa, atau Taman Eden dan Malaikat Ridwan. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Aku bukan milik tubuh dan jiwa, aku milik jiwa kekasih. Kubuang dualitas, kupandang dua alam satu semata. Satu saja yang kucari, satu yang kukenal, kulihat dan kuseru. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin. Dalam syair tersebut Rumi pertama-tama menyatakan bahwa cinta sejati dapat membawa manusia menembus bentuk-bentuk lahir dan mencapai hakikat tertinggi kemanusiaan. Bait terakhir syair tersebut merupakan petikan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Tuhan itu abadi, serta maha nyata dan sekaligus maha gaib. Tuhan itu maha nyata apabila manusia dapat membaca tanda-tanda kebesarannya dalam penciptaan alam semesta dan diri manusia. Tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri manusia ialah penciptaan roh, yang merupakan pusat kehidupan manusia. Menurut Al-Quran roh manusia itu dihembuskan Allah ke dalam tubuh, dan dengan rohnya itu manusia menjadi khalifah Tuhan di atas bumi. Tanda kebesaran Tuhan yang lain dalam diri manusia ialah adanya akal dan pikiran yang merupakan fakultas kejiwaan utama, dan akal pikiran tidak dimiliki oleh makhluk lain kecuali manusia. Karena memiliki akal dan cinta manusia dapat menyerap berbagai pengetahuan tentang alam nyata maupun alam kerohanian. Dalam syair tersebut Rumi melihat hakikat manusia dari dalam, dari alam batin. Memang secara hakikinya manusia itu makhluk spiritual dan asal penciptaan manusia bukan dari tanah atau surga, melainkan dari yang maha gaib. Melalui syair di atas Rumi memperlihatkan dirinya sebagai penyair universal. Di dalam bait pertama syair di atas Rumi mengatakan bahwa mengenal hakikat diri sangat penting untuk setiap muslim, sebab dengan mengenal hakikat dirinya manusia akan mengenal Tuhannya sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis. Dengan mengenal Tuhan secara mendalam, manusia dapat mendekatkan diri dengan Tuhannya. Salah satu wujud cinta dalam kehidupan manusia ialah ketaatan seseorang melaksanakan syariat atau perintah agamanya, terutamanya sembahyang atau sholat. Dalam tradisi Islam, sholat dianggap sebagai mikrojnya orang Islam atau kenaikan jiwa manusia menuju yang satu. Seraya membayangkan kegairahan guru spiritualnya, Syamsi Tabriz, yang sembahyangnya husuk, Rumi menulis. Sekarang kulihat kekasih jiwaku, mutiara segala ciptaan, terbang ke langit bagaikan roh Mustafa. Matahari malu melihat wajahnya, di angkasa cuaca kelam kabut bagaikan hati, cahayanya membuat air dan lumpur lebih terang daripada api. Kataku, mana tangganya untuk tempat naik, tunjukkan. Aku ingin juga terbang. Ke langit? Ia menjawab, tangga tempatmu naik ialah kepalamu, sujudkan kepalamu di bawah telapak kakimu. Apabila kau jejakkan kakimu di atas kepalamu, maka kakimu akan mengendarai bintang-bintang. Apabila kau ingin mengarungi angkasa luas, angkatlah kakimu ke langit, mari naik. Di hadapanmu terbentang 100 jalan menuju langit, setiap subuh kau terbang tinggi ke langit seperti seuntai doa. Dalam syair tersebut Rumi menyatakan bahwa bentuk sembahyang orang Islam yang terdiri dari berdiri, rukuk dan sujud, merupakan simbol dari kenaikan menuju yang hakiki. Menyembah Tuhan dengan bersujud bermakna meletakkan kaki di langit, dan dalam sembahyang seseorang terbang ke langit mengendarai doa yang diucapkan. Syair tersebut dapat dirujuk pada syair, inilah cinta, terbang tinggi ke langit. Penggambaran berkenaan bentuk peribadatan Islam juga dapat dilihat dalam syair Rumi yang lain. Dalam sholat malam, tatkala matahari terbenam, jalan panca indera tertutup dan jalan menuju yang gaib terbuka luas. Kemudian malaikat penjaga tidur tiba menghalau roh pergi ke langit, bagaikan penggembala menghalau burung-burung. Menurut Rumi segala bentuk ibadah, khususnya sembahyang, zikir, tafakur dan membaca Al-Quran, tilawah atau tartil, merupakan bentuk penyucian diri, yaitu penyucian diri dari nafsu rendah, dan penyucian kalbu atau hati, yaitu dari ingatan kepada selain dia. Dalam syair berikut Rumi menggambarkan cinta kepada dunia membuat beban jiwa manusia menjadi berat. Beban itu mesti dibersihkan sebab apabila telah bertumpuk akan menjelma sampah yang mengotori jiwa dengan menyucikan diri dan hati kesehatan jiwa akan pulih semula dan penglihatan hati akan jernih dan terang. Dari langit setiap saat wahyu turun ke dalam kalbumu, bagaikan sampah berapa lamakah usia hidupmu di atas bumi? Naiklah. Siapa yang beban jiwanya berat, pada akhirnya akan menjadi sampah. Apabila sampah memenuhi tong, bersihkan. Janganlah lumpur itu dibuat keruh setiap kali, agar air kolamu jernih dan sampah mudah dibuang dan dukamu sembuh. Demikian roh, bagaikan obor, asapnya lebih tebal dibanding cahayanya. Apabila gumpalan asap lenyap,
Cahaya dalam rumah tak akan dipermainkan lagi. Kau sentiasa bercermin ke dalam air keruh. Karena itu bukan bulan ataupun matahari kau lihat apabila kegelapan menutup langit, matahari dan bulan tak nampak. Angin utara bertiup, udara segar. Untuk membawa udara segar angin sepoi bertiup pada waktu subuh. Angin roh bertiup membuat segar dada yang sesak disebabkan derita. Nafas ringan terhela dan jiwa rasa hampa. Di bumi roh ialah pengembara asing, negeri tanpa ruang itulah yang ia rindukan, mengapa nafsu amarah senantiasa gelisah? Roh suci, berapa lamakah kau akan mengembara di bumi? Kau elang raja, terbanglah kembali kepada Siul Baginda. Menurut Rumi dalam kenyataan manusia selalu melihat ke dalam air yang keruh, dunia, sehingga cahaya bulan dan matahari, petunjuk Tuhan, tidak nampak. Kegelapan dalam hati manusia sendirilah yang membuat manusia tidak dapat melihat matahari dan bulan yang sebetulnya bersinar di dalam dirinya. Rumi juga menyatakan bahwa sembahyang menyembuhkan jiwa manusia dari duka yang dideritanya. Cinta ialah seperti sembahyang, dapat menyembuhkan manusia daripada duka yang dideritanya. Lebih jauh Rumi menyatakan bahwa cinta memiliki kekuatan luar biasa dalam merubah kepribadian, perasaan dan pikiran manusia. Hal ini dinyatakan dalam syair berikut. Karena cinta duri menjadi mawar. Karena cinta cuka menjelma anggur segar. Karena cinta pentungan menjadi mahkota penawar. Karena cinta kemalangan menjadi keberuntungan. Karena cinta rumah penjara nampak bagaikan kedai mawar. Karena cinta timbunan debu kelihatan sebagai taman. Karena cinta api berkobar menjadi cahaya menyenangkan. Karena cinta setan berubah menjadi bidadari. Karena cinta batu keras menjadi lembut bagaikan mentega. Karena cinta duka menjadi riang gembira. Karena cinta hantu berubah menjadi malaikat. Karena cinta singa tidak menakutkan bagaikan tikus. Karena cinta sakit menjadi sehat. Karena cinta amarah berubah menjadi keramah tamahan. Cinta juga dapat membawa pergi seseorang keluar dari dirinya dan mencapai persatuan rahasia dengan Raja Dunia. Sembahyang yang khusyuk, doa yang diserukan kuat-kuat dalam hati, permohonan taubat yang sungguh-sungguh, dapat membuat seseorang merasa sangat dekat dengan Tuhan dan berpeluang memperoleh petunjuk dan permohonannya dikabulkan. Rumi menulis dalam syairnya. Seperti mawar aku tertawa seluruh tubuh, tak hanya mulut, sebab aku berada di luar diriku, bersendiri bersama Raja Dunia. Kau yang datang pada waktu subuh membawa pelita dan membawa terbang hatiku, bawalah rohku terbang juga, jangan hanya hatiku. Jangan buat rohku nanar cemburu, jangan kau pisah ia daripada hatiku, jangan hanya hatiku dipanggil menghadap hadiratmu. Kirimlah pesanan kerajaan, sebar luaskanlah maklumat, oh Sultan. Berapa lamakah hatiku akan tinggal di hadiratmu, sedangkan rohku tetap sebatang kara? Apabila malam ini kau tak datang, sebagaimana kemarin, dan bibirku lunglai karenanya, maka aku akan meronta bersama rohku sekuat tenaga, tidak bersendiri aku ini meratap. Dalam mencapai kebenaran tertinggi atau kebenaran agama, menurut Rumi, jalan cinta lebih utama dibandingkan jalan akal atau pengetahuan. Rumi menulis, pencinta punya pelindung dalam pembuluh darahnya. Pencinta sibuk membicarakan cinta yang tak dapat dibandingkan. Kata akal, rukun iman yang 5 perkara sudah mencukupi, tiada lagi jalan. Cinta menjawab, ada sebuah jalan, berulang kali aku melaluinya. Akal melihat pasar, kemudian mulai berjualan. Cinta melihat ada banyak pasar di sebalik pasar akal. Banyak al-halaj mereka temui di sana, mereka meyakini jiwa cinta. Dan menolak mimbar seraya memilih tiang gantungan. Pencinta yang fakir memiliki penglihatan hati penuh pesona. Orang yang bangga mengandalkan pada akal, hatinya gelap, semua disangkalnya. Akal berkata, janganlah kakimu dijejakkan di situ. Di halaman istana hanya duri yang tumbuh. Cinta berkata, duri-duri ini semuanya milik akal yang bersarang dalam dirimu. Waspadalah dan diam, buanglah duri kehidupan dari telapak kaki. Supaya kau mendapat pelindung di dalam dirimu. Syamsi Tabriz. Kaulah matahari dalam awan kata-kata. Apabila matahari terbit, maka setiap kata pun sirna. Telah dijelaskan bahwa karya seorang penulis sufi biasanya merupakan tafsir terhadap ayat Al-Quran, termasuk bentuk peribadatan atau ajaran agama. Dalam syair berikut Rumi menafsirkan puasa pada bulan Ramadan bukan saja sebagai bentuk penyucian diri atau pengendalian diri, tetapi juga sebagai ikhtiar untuk memberi peluang kepada jiwa mendapatkan hidangan dari langit yang lebih lezat daripada hidangan, makanan, yang berasal dari bumi. Bulan puasa telah tiba. Larangan raja mulai berlaku. Jauhkan tanganmu daripada makanan, hidangan rohani telah disediakan.
Roh telah bebas dari pengasingan dirinya dan menundukkan tangan tabiat jelek. Hati yang sesat telah dikalahkan dan prajurit iman telah sampai. Bala tentara penidur telah menyerah dan segera ditawan. Dari bara penyulut api jiwa tiba seraya meratap. Lembu itu begitu molek, Musa bin Imran muncul. Melaluinya si mati hidup semula apabila badannya telah melaksanakan upacara kurban. Puasa ialah upacara kurban kita, yang menghidupi jiwa. Mari kita kurbankan badan kita, karena jiwa tiba sebagai tamu. Iman yang teguh ialah awan lembut, kearifan ialah hujan yang tercurah darinya. Karena pada bulan iman inilah Al-Quran diwahyukan. Apabila nafsu badani dikawal, roh akan mikroj ke langit. Apabila pintu penjara dirubuhkan maka jiwa akan mencapai pelukan kekasih. Hati telah menukar tabir gelapnya dan menggerakkan sayapnya ke angkasa. Hati, yang menyerupai malaikat, sekali lagi tiba di tengah mereka. Tangkaplah tali pengikat tubuhnya, di atas perigi berteriaklah, Yusuf dari Kanaan telah tiba. Pada waktu Isa Al-Masih terjatuh dari keledainya maka doanya diterima Allah. Cucilah tanganmu, karena hidangan langit telah tiba. Cucilah tangan dan mulutmu, jangan makan atau bercakap-cakap, carilah kata dan suapan nasi yang diturunkan untuk dia si diam. Semua ibadah yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh seorang pemeluk agama yang teguh merupakan manifestasi daripada cinta. Demikian pula halnya dengan ibadah puasa. Sebagai ibadah, puasa pada bulan Ramadan merupakan bentuk pengorbanan jiwa. Memang cinta menuntut pengorbanan. Pengorbanan yang dimaksud ialah pengorbanan jiwa dan hati, yang hanya diperuntukkan kepadanya. Ketika sahabatnya, sekaligus gurunya, Syams mendadak pergi dan tak akan pernah kembali lagi untuk selamanya, Rumi mengalami kesedihan yang teramat dalam. Karena bagi Rumi, Syams adalah matahari yang luar biasa, matahari yang mengubah seluruh hidupnya, membakarnya, membuatnya menyala dan membawanya ke dalam cinta yang sempurna. Dalam sebuah syairnya, dia menggambarkan malam berpakaian hitam, untuk menunjukkan duka citanya. Bagaikan istri yang bergaun hitam, setelah suaminya berlalu menjadi debu. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.